Ini ada Pak Samsul Hidayat. Jadi Pak Iya. Samsul ini adalah teman satu angkatan dari Saifuddin Ibrahim. Betul. Saya bersama Saifuddin mengambil jurusan Usuluddin Perbandingan Agama. Karena 300 ayat ini tidak sesuai dengan Pancasila. Bahasa Arabnya apalagi masih sangat rendah. Sebagai katanya guru besar bahasa Arab, menurut saya itu nol besar itu menurut saya. Jadi saya tahu Bima, mengabdi di Muhammadiyah Bima sebagai guru, sebagai pendakwah, dan di sana ada pimpinan yang masih keluarga beliau, keluarga dia, yaitu Kiai Gani Maskur. Saya itu mungkin baru 3 hari dilempar dari lantai 2, lihat gitu pakai sepatu. Mereka gampang tidak puasa wajib Ramadan, mereka gampang tidak sholat. Jangan lupa klik subscribe, like, dan lonceng notifikasi. Pernyataan Pendeta Saifuddin Ibrahim yang meminta pemerintah untuk menghapus 300 ayat suci Al-Quran berujung pada kasus hukum. Bahkan pihak kepolisian saat ini telah menetapkan Saifuddin Ibrahim sebagai tersangka atas kasus dugaan penistaan agama. Sebetulnya siapa sosok dari Saifuddin Ibrahim ini dan apa yang menjadi motif dan latar belakang yang bersangkutan melakukan dugaan penistaan agama? Kita akan temukan faktanya bersama saya Gina Vita. Ketangkap atau tidak, saya tetap tunjukkan bahwa saya adalah pembicara untuk membongkar kejahatan sebuah agama yang sudah menghancurkan seluruh dunia Arab. Agama itu masuk ke Afghanistan, sekarang Taliban sudah menguasai negeri itu. Kiai besar apapun, majelis ulama siapapun, ya, dia akan jungkir balik dengan 300 ayat ini. Karena 300 ayat ini tidak sesuai dengan Pancasila. Ajakan saya untuk merevisi 300 itu. 300 itu pun ayatnya itu yang langsung connect dalam surat 47 ayat 4. Itu mengerikan itu. Tetapi terjemahan Departemen Agama itu diplesetkan. Pakai dalam kurung. Masa kitab suci pakai dalam kurung terjemahannya? Inilah yang berbahaya, sehingga otak kadrun itu begitu dia ikutin ajaran ustadznya, langsung otaknya tertutup. Sepak terjang Pendeta Saifuddin Ibrahim di jagat media sosial lagi-lagi menimbulkan kegaduhan. Sosok kontroversial ini menantang Menko Polhukam Mahfud MD untuk berdebat terkait pernyataannya di media sosial. Sebelumnya Saifuddin Ibrahim mengunggah pernyataan yang ditujukan kepada Menteri Agama Republik Indonesia untuk merevisi 300 ayat dalam Al-Quran. Pernyataan ini membuat geram umat Islam di Indonesia hingga membuat Mahfud MD bereaksi dan meminta aparat hukum bertindak tegas. Tapi bukannya surut, nyali Saifuddin Ibrahim justru kembali mengunggah pernyataan kontroversial. Carok dengan saya. Ayo kita carok. Mati-matilah. Haleluya. Situasi ini membuat aparat penegak hukum bereaksi. Setelah menerima laporan bernomor LP-B-3-3-3-2022-SPKT pada tanggal 18 Maret 2022 terkait dugaan penistaan agama, Bareskrim Polri menetapkan Saifuddin Ibrahim sebagai tersangka. Dalam hal ini, penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap 13 orang. Rinciannya adalah 9 saksi dan 4 saksi ahli. 4 saksi ahli itu adalah ahli bahasa, ahli agama Islam, ahli ITE, dan ahli pidana, serta melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa konten YouTube milik saudara SI.
Kami sampaikan sebelumnya penyidik telah meningkatkan status dari penyelidikan menjadi penyidikan terhadap perkara SI pada tanggal 22 Maret 2002 dan telah menetapkan saudara SI sebagai tersangka pada tanggal 28 Maret 2022. Namun demikian, aparat penegak hukum masih belum menangkap Saifuddin Ibrahim sebab sosok kontroversial tersebut menurut kabar tengah berada di Amerika Serikat. Berbekal keingintahuan yang kuat atas sosok kontroversial ini, tim Fakta mencoba menelusuri rekam jejak Saifuddin Ibrahim sejak masih bersekolah. Seperti diketahui, Saifuddin Ibrahim lahir di Bima, NTB pada 26 Oktober 1965. Saifuddin lahir dari keluarga muslim. Ayahnya adalah seorang guru. Setelah lulus SMA, Saifuddin Ibrahim melanjutkan studinya ke Universitas Muhammadiyah Surakarta. Berdasarkan penuturan Dekan Fakultas Agama Islam, Syamsul Hidayat, yang pernah tinggal sekamar dengan Saifuddin Ibrahim saat menjadi mahasiswa menyebutkan bahwa sosok Saifuddin Ibrahim cukup humoris dan tidak berbeda pada mahasiswa umumnya. Namun perubahan yang terjadi pada Saifuddin terlihat saat menyelesaikan sarjana muda dan kembali ke Bima NTB tahun 1988. Nah, ini ada Pak Samsul Hidayat. Jadi Pak Iya. Samsul ini adalah teman satu angkatan dari Saifuddin Ibrahim. Betul, betul. 1984 berarti Pak. Tahun 84 ya. Seberapa dekat sih Pak dengan Jadi, Saifuddin Ibrahim? Dengan Saifuddin pertama ketemu ketika masih belum masuk Sopron. Kan dulu ditampung dulu di PP Muhammadiyah di Yogyakarta. Orangnya tinggi tapi kurus waktu itu. Sekarang kan gemuk ya. Saya bersama Saifuddin mengambil jurusan Usuluddin Perbandingan Agama. Jadi memang di situ ya belajar semua agama, aliran kepercayaan kita pelajari. Ya. Sebenarnya kalau dari segi kemampuan akademisnya biasa-biasa saja. Bahasa Arabnya apalagi masih sangat rendah kemampuan bahasa Arabnya. Tapi kalau sekarang ngaku sebagai katanya guru besar bahasa Arab, menurut saya itu nol besar itu menurut saya. Jadi saya tahu itu. Ya. Jadi dengan Saifuddin kita tahu dia berasal dari Bima dan belajar di Pondok Sopron sama di kampus kita ini sampai selesai sarjana muda tahunnya 88. Dia tahun 88 beliau pulang ke Bima, mengabdi di Muhammadiyah Bima sebagai guru, sebagai pendakwah, dan di sana ada pimpinan yang masih keluarga beliau, keluarga dia, yaitu Kiai Gani Maskur. Hubungannya dengan Saifuddin? Hubungan keluarganya? Hubungan keluarganya itu paman. Oh, pamannya. Pamannya Saifuddin. Tapi juga sekaligus pimpinan Muhammadiyah di Bima sana. Pak Kiai Gani Maskur ini sebagai pimpinan tapi juga mungkin ada aktivitas lain sehingga ketika terjadi GBK Warsidi tahun 89 di Lampung itu, saya nggak tahu ceritanya kok nyambung ke sana, sehingga waktu itu saya dengar pengumuman. Kemudian waktu itu terjadi pas ada musyawarah tarjih ya. Karena Pak Gani Maskur ini tokoh tarjih, ulama tarjih. Beliau sebenarnya sedang mengikuti musyawarah tarjih di Malang, tapi masih dalam perjalanan dari Bima ke Malang sampai Banyuwangi kalau nggak salah, beliau ditangkap. Ketika ditangkap, bawa ke Bima, cari yang lain-lain, mungkin termasuk Saifuddin ini dicari. Oke, nah keberadaan Saifuddin waktu itu? Saifuddin pergi, jadi pergi tapi perginya ke Solo sini, pulang ke Solo. Di bangunan pesantren inilah Saifuddin Ibrahim pernah tinggal dan menimba ilmu tentang keislaman. Meski tidak terlalu menonjol secara akademis, namun sosok Saifuddin Ibrahim cukup dikenal oleh petinggi Universitas Muhammadiyah saat itu. Nah, sampai selesai A1 beliau berhenti dari PKU Muhammadiyah, kemudian pindah ke Jepara. Nah, saya nggak tahu hubungannya dengan Jepara itu dulu, tiba-tiba bisa ke Jepara. Ya, yang jelas dia di sana menjadi guru Muhammadiyah juga.
Dan ketika dia menikah dengan gadis Jepara, kami rombongan dari OMS dari pada datang ke sana juga, termasuk pimpinan pondok waktu itu dan pimpinan fakultas waktu itu juga datang ke Jepara menyaksikan dan memberikan pengajian tausiahnya juga. Setelah itu gini, jadi kan dia mengabdi di sana sebagai guru, sebagai pendakwah, ya sebenarnya biasa. Tapi kan kemudian di sana itu ada komunitas yang sudah terpapar NII ya. Nah disitulah dia mulai kenal NII. Nah kemudian setelah itu dia pindah ke Sawangan Depok. Itu jadi Darul Arkom bukan? Darul Arkom Sawangan. Darul Arkom Sawangan. Setelah itu ya jadilah dia menjadi pengasuh pesantren Darul Arkom Sawangan. Nah, sampai akhirnya terjadi kegoncangan di sana karena mungkin pengaruh NII begitu kuat ya, sehingga pimpinan Muhammadiyah wilayah waktu itu DKI ingin membersihkan unsur-unsur ini. Nah, mungkin juga bekerja sama koordinasi dengan aparat ya. Nah, sehingga semua ini ada yang mungkin ditangkap, saya nggak tahu. Yang jelas Saifuddin buron, lari. Menurut Syamsul Hidayat, sejak makin dalam terpapar oleh pemahaman kelompok NII inilah Saifuddin mulai mengembangkan gagasan berislam dalam perspektif yang lain. Sepak terjang Saifuddin Ibrahim yang mencoba menghidupkan pemahaman negara Islam Indonesia atau NII di pesantren Darul Arkom Sawangan Depok ini mendapat perhatian khusus dari pengurus Muhammadiyah DKI Jakarta. Untuk membendung sepak terjang Saifuddin Ibrahim yang disinyalir terhubung dengan Komandemen Wilayah 9 NII, Muhammadiyah Pusat mengutus Ustadz Budi Nurastowo bin Triman untuk membendung gerakan yang dibangun Saifuddin Ibrahim. Sebetulnya Budi Nurastowo sendiri adalah adik kelas Saifuddin Ibrahim yang mengenal sosoknya secara pribadi karena sudah bergaul sejak masih sama-sama kuliah di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Lama berarti mengenal Saifuddin ini Pak ya? Terbilang lama, karena ketika saya masuk, kemudian dia melanjutkan lulus sarjana mudanya, kemudian transfer ke S1, jadi lumayan lama. Setelah itu saya cuma dengar bahwasanya dia diminta ngabdi di Pondok Pesantren Darul Arkom Sawangan Bogor. Hanya sebatas itu, yang juga jalurnya dari entah bagaimana ceritanya, ada kenalan-kenalan yang kemudian terkait dengan Pondok Darul Arkom Sawangan Bogor itu dari orang Jepara itu, kemudian bisa ke sana. Saya kemudian menjadi tahu, kan tadinya juga saya nggak peduli apa-apa. Kemudian menjadi tahu oleh karena saya tahun 94 diminta mengabdi di sana dalam rangka untuk membentengi di mana Pondok Pesantren Darul Arkom itu sudah kemasukan paham-paham NII yang dibawa oleh Saifuddin Ibrahim itu. Nah, Bapak tahu informasi itu dari mana, Pak? Sudah dari jaringan Sobron lah, bahwasanya Saifuddin Ibrahim di Pondok Darul Arkom ini mengembangkan paham NII KW 9 itu. Yang meminta Bapak untuk mengabdi di Darul Arkom itu siapa, Pak? Ya. Wilayah DKI Jakarta, pimpinan wilayah Muhammadiyah DKI Jakarta. Karena kebetulan istri saya itu kader utusan Aisyah DKI Jakarta. Dia diminta untuk mengabdi ke sana, saya ikut sekalian dalam rangka untuk membenteng itu. Oh, jadi waktu itu sempat juga berarti ke Darul Arkom ya Pak ya? Ya. Bapak ya? Ya. Berapa lama Pak Budi di sana Pak? 4 tahun. 4 tahun. Ya. Jadi bareng juga dengan Saifuddin ini ya? Saya masuk, dia keluar. Pas NII di Darul Arkom sedang puncak-puncaknya meledak. Oke. Dia sudah, kata orang sih DPO ya, daftar pencarian orang. Jadi dia juga sedang barusan keluar, saya masuk. Oke Pak, saya penasaran Pak. Katanya tadi Saifuddin membawa paham NII di Darul Arkom Ya. dan lain sebagainya. Itu gimana sih Pak cerita lengkapnya Pak? Yang terjadi di sana tuh gimana? Ya,
Yang jelas kemudian memang betul-betul terlihat dari santrinya dan beberapa ustadz dan staf di pondok pesantren itu. Mereka gampang tidak puasa wajib Ramadan, mereka gampang tidak sholat. Itu kan kami ketahui, bahkan yang anak-anak emosional masih muda-muda ya seperti gagah-gagahan. Ini loh puasa tapi aku merokok, begitu. Tidak sholat, gitaran, nyanyi-nyanyi. Sangat kami rasakan setiap. Banyak Pak? Iya banyak. Yang memiliki paham seperti itu? Iya. Yang kena kalau saya hitung ya mungkin bisa 50-50. Baik staf guru juga 50-50, anak juga 50-50. Pak, saya ingin tahu deh, interaksi yang terjalin selama ini antara Pak Budi dengan Saifuddin itu seperti apa sih Pak? Lebih tepatnya interaksi dengan binaan-binaan Saifuddin ya. Ketika di Darul Arkom itu ya. Ya mereka frontal, betul-betul frontal, membuat saya tidak betah, membuat saya adalah diposisikan sebagai lawan mereka. Apa yang mereka lakukan Pak? Saya itu mungkin baru 3 hari. Malam-malam gerimis, mau ke dapur untuk makan malam sama istri, payungan begini, dilempar dari lantai 2. Coba lihat gitu pakai sepatu. Dan Bapak mulai sendiri bahwa yang melakukan mereka? Iya. Iya, saya juga ngamuk juga, saya juga masih muda dan saya juga berani. Terus apa yang Bapak? Saya panggil semua, saya tantang semua, mati-matian saya tantang. Saya sendiri kalian banyak segini, ayo bunuh-bunuhan. Pasti saya mati. Tapi mesti kalian juga ada yang mati, ayo. Mereka kan intinya saya dianggap orang kafir. Lawan mereka atau tidak suka kepada mereka. Ya mereka ambil posisi anti sama saya. Sebisa mungkin tidak betah di situ. Di Sumet itu dinyalakan ya. Indonesia ini ya. Ya. Tahu-tahu pokoknya udah nggak ada orangnya. Lubang-lubang kunci itu dimasukin korek api sehingga kami harus bongkar, tidak bisa tidak, harus bongkar. Kalau ada yang pulang, mereka masuk dari Eternit ya, ke bawah, kemudian semuanya dimasukkan ke bak kamar mandi. Ya TV, ya apa saja, ya kasur. Teror luar biasa. Menurut Budi Nurastowo, dirinya bukan tidak pernah diajak oleh Saifuddin Ibrahim untuk bergabung dengan NII. Bahkan dirinya pernah menjawab dengan nada gurauan saat ditawari bergabung dengan NII oleh Saifuddin Ibrahim di tahun 1995. Nah Pak Budi sempat ngobrol sama Saifuddin waktu itu? Ngobrolnya sekitar tahun 95. Saya masuk, dia keluar, tapi kemudian ketika ada liburan pondok, dia sempat main ke pondok. Disitulah ketemu saya. Ngobrol apa Pak? Ngobrol ya salah satunya termasuk mungkin sudah menjadi bawaan dia untuk merekrut saya. Oh, Bapak sempat Iya, waktu itu? mau direkrut ya. Gimana Pak emangnya Pak? Cara merekrutnya ya sederhana sekali karena dengan saya ya. Wes, ayo ikut. Penak nggon aku gitu. Nggon aku ku penak. Meskipun dia orang NTB tapi sok-sok bahasa Jawa dengan saya. Enaknya gimana Pak? Enaknya yang ditampilkan adalah dia dulu sederhana sekali, sekarang dia sudah parlente. Semuanya bermerek, bawa motor yang bagus, bawa pager yang saat itu belum ada banyak pager. Seperti itu misalnya. Oke, terus respon Bapak ketika itu? Respon Pak Budi? Saya sekedar jawab ngawur saja, karena memang nggak tertarik saya. Saya bilang, aku nggak sama sekali nggak tertarik sama kelompok ini. Seperti kamu sendiri nggak bisa bikin contoh. Harusnya Islam itu laki-laki itu istrinya 4. Kamu berapa? 1 toh? Saya nggak akan tertarik. Pak, selain mendoktrin ya Pak ya, apalagi sih yang kemudian dilakukan oleh Saifuddin ini ketika menjabat di Darul Arkom itu Pak? Informasi yang Bapak tahu? Kayaknya lebih banyak ke situ. Karena apa ya? Yang dia sasar itu kan pokoknya nanti banyak pengikutnya, kemudian banyak pajaknya. Ada pajak? Ada pajaknya. Jadi hampir-hampir kayak MLM itu loh. Semakin banyak yang ikut member ya, okay. Itu, pendapatnya juga semakin banyak, karirnya juga semakin naik. Mungkin kalau mungkin kalau awalnya dari member, kemudian bisa jadi RT, bisa jadi RW, bisa jadi dukuh, lurah, gitu. Berdasarkan hasil rekrutan seperti itu.
Maka kemungkinan ya Saifuddin Ibrahim dianggap karirnya bagus apabila semakin banyak yang merekrut rekrutannya atau orang-orang di yang bawah-bawahnya. ikut pemahamannya dari Iya. Saifuddin ini. Iya. Pak, saya sempat dapat informasi atau dengar informasi Pak, katanya ada apa ya, semacam pemungutan gitu ya, pemungutan biaya Ya. bagi anak-anak yang sekolah di Ya. Darul Arqam itu. Ya, betul, Pak? betul. Ya, memang justru terbongkarnya pondok pesantren Darul Arqam yang kemasukan paham NI itu dari ini. Jadi beberapa orang tua atau wali santri itu lapor kepada kami, kok dapat tagihannya yang luar biasa. Berapa Pak? Ada yang satu semester, ada yang setahun, ada yang lebih. Berapa itu? Mereka kira-kira kaget nominalnya? semua. Nominalnya berapa kira-kira? Ya kalau per bulannya antara 500 sampai 700 kali berapa bulan kan? Sudah banyak ketika itu. Dan itu untuk Baru apa, itu Pak? kemudian meledak. Oh, untuk apa itu Bang? Ya mereka kemudian untuk pergi ngalor ngidul karena urusan dengan pengajian-pengajian mereka, untuk pajak dan untuk operasional mereka sendiri dalam rangka mencari Member rekrutan baru. Menurut Budi Nurastowo, sejak saat itulah Saifuddin meninggalkan lingkungan Muhammadiyah dan diketahui kemudian telah berada di pesantren Al Zaitun, Indramayu, Jawa Barat, dan menjadi salah satu staf pengajar di pesantren yang diasuh Abu Toto Panji Gumilang tersebut pada tahun 1999. Pandangan Saifuddin tentang Islam yang berulang kali muncul di YouTube tidak hanya melukai umat muslim saja, tapi sekaligus menyakiti perasaan anak-anak Saifuddin sendiri. Setidaknya begitulah penuturan Saddam Hussein, putra kedua Saifuddin Ibrahim. Kepada tim Fakta, Saddam menyebutkan bahwa hanya karena Islam mengajarkan akhlak anak kepada orang tua harus tetap terjaga, maka dia tetap memanggilnya Abi, meski hatinya sebagai muslim berulang kali tersakiti. Mas Hussein, kita kan sering dengar nama ayah Anda di media sosial karena pernyataannya dianggap kontroversial oleh banyak orang. Ketika mendengar itu gimana sih respon keluarga, Mas? Pertama kita sebenarnya paling utama itu yang sering kita lupa untuk keluarga ya. Itu mau mengucapkan minta maaf sebesar-besarnya untuk masyarakat Indonesia. Karena ternyata memang ucapan Abi ini adalah ucapan yang benar-benar sangat berpotensi untuk menyakiti, melukai, dan itu terkhususnya umat Islam gitu. Bahkan untuk keberagaman itu juga sangat berbahaya seperti itu. Karena saya sebagai anaknya kandung dan beliau itu semasa muslimnya adalah kebetulan ayah yang dekat dengan anak-anaknya. Artinya ini memang nggak bisa dibohongi. Lukanya terdapat di diri kita masing-masing. Tiga saudara ini terluka ketika Abi berpindah agama. Nah akhirnya kita pun ya dewasa juga menyikapi itu. Karena Abi masuknya 2006, artinya kan bukan hal yang baru tuh. Artinya sudah cukup lama Abi sudah memutuskan untuk pindah. Artinya kedewasaan yang kemudian kita ambil adalah oke, ini urusan Abi, tetapi ingat Bi, menjadi tidak urusan Abi lagi ketika mencampuri agama yang kemudian bukan kamarnya Abi lagi seperti itu. Karena saya pikir di Indonesia itu jelas ada fasilitas, yaitu adalah diskusi perbandingan agama. Itu difasilitasi dan dilindungi, ya. Tetapi bukan di tempat yang sembarangan seperti itu. Ada forumnya seperti itu. Tetapi kalau misalnya penistaan agama, inilah yang kemudian bisa kita lihat. Dia nggak ada forum, dia tidak ada yang melindungi, dan dia dengan seenaknya sendiri menyebutkan hal seperti itu. Sempat nggak sih nanya ke ayah ya atau Pak Saifuddin, kenapa sih kok kemudian mengatakan seperti itu? Iya. Karena kalau kita melihat di media sosial yang kemudian disampaikan oleh Pak Saifuddin ini kan ada permintaan untuk misalnya menghapus Ya, 300 astagfirullahaladzim. ayat Al-Quran. Nah, sempat nggak sih nanya ada apa? Beliau pindah ke agama itu kan kalau misalnya menyimpulkan hal tersebut itu kalau saya ngambilnya dari testimoni dia atau kesaksian ya kalau misalnya disebut di agama Kristen. Beliau selalu bersaksi di depan para jemaatnya karena kita juga dulu ke gereja terus ya memperhatikan apa yang Abi sampaikan. Jadi ya beliau sangat berkeyakinan
agama Islam itu agama yang intoleran, agama yang mengajarkan kebengisan seperti itu. Ini mohon maaf, memang saya menyampaikan apa adanya ya. Ya saya berdoa. Pemikiran dari Betul, ayahanda. pemikiran dari Abi seperti itu gitu. Jadi setelah mohon maaf masuk Kristen itu berubah 180 derajat untuk kemudian mohon maaf saya nggak bisa pakai kata yang lebih halus lagi, membabi buta. Menghina agama Islam seperti itu. Circle-nya udah berbeda tuh. Circle Abi yang saya sangat ingat itu ketika beliau bergumul dengan rekan-rekan yang dahulu nggak pernah saya lihat. Dulu kan teman-temannya Muslim semua. Kemudian berkumpul sama orang-orang non-Muslim seperti itu. Ya Abi selalu mengatakan kepada kita bertiga ini toleransi. Well, kita setuju. Seperti itu. Sampai akhirnya benar-benar ketika berkumpul kemudian Abi pindah agama. Oke, kita bisa ambil aja dari tuduhan terbaru Abi. 300 ayat Al-Quran dihapuskan saja karena berpotensi untuk memecah belah umat seperti itu. Well, aku udah sering banget mendengar ayat-ayat yang Abi tuduhkan. Bahkan saat kita waktu SD ya, SMP, SMA itu kita masih ikut Abi untuk ke gereja gitu. Jadi ya kita diinjili gitu, bahasanya ya, diinjili oleh Abi. Gitu. Nah, yang menarik itu adalah ketika Abi menyampaikan kepada kita, ini nyampeinnya ayat potong-potong. Misal saya sebutkan surat ya. Di surat Al-Baqarah ayat 191, waqatuluhum haitsu saqiftumuhum. Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, seperti itu. Nah, padahal kalau ayat ini ayat yang berketerusan seperti itu. Bahkan ayat sebelumnya, dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu. Gitu. Artinya di dalam Islam kita tidak boleh memerangi kalau kita tidak diperangi duluan, seperti itu. Ada informasi yang beredar luas di luar sana menyebutkan bahwa Pak Saifuddin ini adalah bergabung dengan kelompok NII, itu betul nggak sih? Iya, kalau di Al Zaitun, iya bergabung. Yang Abi ceritakan itu dari 99 sampai 2006. Waktu itu keluarga juga tahu mengenai hal itu? Tahu. Kita diajak semuanya ya, bahkan. Oh, keluarga juga diajak? Kita semua pindah ke Indramayu seperti itu. Jadi sebelumnya tinggal di Depok, Jakarta, kemudian kita pindah seperti itu. Iya, yang jelas yang gambaran kami dulu waktu masih kecil, Zaitun ya tempatnya sangat luas ya, 1.200 hektar, terus semuanya fasilitas untuk sebuah pesantren ini sangat luar biasa seperti itu. Santrinya 11.000, ya. Ustadz dan ustazahnya itu disiapkan 300 orang. Ada 700 karyawan dan dari 300 ustadz dan ustazah itu ya dibentuk dewan guru. Ada 12 orang dan salah satunya Abi seperti itu, yang handle juga bagian humas seperti itu. Oke, Mas Husein, terakhir ini pertanyaan dari saya. Oke, siap. Saya ingin mendengar Mas Husein mengatakan apa yang ingin dikatakan kepada ayah ya, kalau misalnya ayah yaitu Pak Saifuddin menonton tayangan ini. Oke, Abi yang kemudian ada di sana, di Amerika atau mungkin dimanapun, apabila menyaksikan ini, kami minta saya mengataskan nama keluarga ya, untuk kemudian menjadi pribadi yang gentle, bertanggung jawab atas apa yang dilakukan pada hari ini. Insya Allah Sadam pribadi dan kakak maupun adik sangat kemudian kecewa dengan apa yang Abi perbuat hari ini. Dan ini sebenarnya berat untuk Sadam karena memang Abi adalah ayah kandung dari Sadam, pernah merawat Sadam. Tetapi Abi kalau misalnya pernah kemudian disandingkan lebih cinta mana apa yang kami peluk dengan Abi, ya tentu saja itu bukan sebuah perbandingan. Seorang muslim tentu harus cinta kepada Tuhannya, begitu juga dengan Abi. Artinya kita punya koridor masing-masing dan untuk Abi silahkan kemudian mempertanggungjawabkan apa yang diucapkan seperti itu. Kalau misalnya mungkin di dunia tidak dapat dipertanggungjawabkan, ingat Abi, akhirat adalah tempat pertanggungjawaban seadil-adilnya. Seperti itu. Sadam sendiri pernah berdebat dengan ayahnya seputar Islam lewat sebuah kanal podcast. Dan saat itu Saifuddin Ibrahim sempat agak emosional menanggapi Sadam. Begitupun saya sama anak saya. Saya harus melakukan yang terbaik kepada anak saya. Walaupun di dalam hal ini kita sering debat. Kita sering debat ini sama Saddam Hussein ini. Kamu bikin lagi buku satu lagi. Kita debat lagi. Satu buku lagi nanti muncul.
ribut lagi. Tetapi cinta saya kepada anak saya tidak pernah berubah. Memang dahulu-dahulu kemudian kita selek yang sangat hebat ya, karena tentu saja nggak bisa dipungkiri Ya, punya karena- pendapat seperti ini, punya Karena pendapat agama, seperti ini. makanya saya nggak mau beragama lagi. Bahaya sekali pemirsa. Sejauh ini Saddam sendiri mengaku berupaya untuk meminta ayahnya pulang ke tanah air dan mempertanggungjawabkan semua tindak tanduknya secara hukum. Sebab kegaduhan di masyarakat menurutnya juga tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Namun upayanya untuk membujuk ayahnya tidak mudah. Kebetulan Ibun itu pengen saya nelpon Abi untuk nasehatin. Halo Ibun. Wah, kayaknya baru bangun ya Bun ya. Sorry ganggu ya. Sama Abi nggak? Halo Abi. Astagfirullahalazim. Gimana kabarnya? Baik. Baik. Ini di jam berapa di sana, Abi? Ini jam 7 malaman. Sudah jam 7 pagi. Ya, apa namanya? Sadam nggak tahu sih mau ngomong apa, bingung lah. Insya Allah Sadam punya husnuzon yang baik buat Abi. Masih ada waktu, Bi. Masih ada waktu. Ya, Abi, jadinya gimana? Di sini ramai loh, Bi. ya memang harus ramai. Oh, jadi memang ramai ini sudah sesuai harapan Abi gitu ya? Belum. Belum. Jangan dulu itu. Hidup yang tentram, damai, antar agama. Jangan ada agama, masa orang Kristen, kerjanya mendaku. Tiap tahun diingat terus. Tidak. Tidak. Ya kalau gitu terus ya nggak bisa. Kira-kira Amat nggak akan. oke Abi. Salam doakan yang terbaik untuk Abi. Tentu Sadam punya harapan-harapan. Semoga Allah kabulkan untuk Abi. Itu aja sih kurang lebih ya. Bahwa permintaan saya kepada Menteri Agama menghapuskan atau men-skip ataupun tidak mengajarkan lagi 300 ayat di dalam Al-Quran itu, dan mereka harus melakukannya dengan senang hati. Tetapi sayang sekali itu kan permintaan saya kepada Menak. Ya, kenapa Menteri MD, Mahfud MD yang menjawab? Yang saya minta itu Menteri Agama. Terlalu tinggi kalau Menko yang menjawab itu, dan bukan bagian Bapak. Pernyataan kontroversial Saifuddin Ibrahim tentang ayat-ayat suci Al-Quran berpotensi mengacaukan kerukunan antar umat beragama yang selama ini sudah terjalin baik di Indonesia. Demikian yang disampaikan Wakil Ketua Umum MUI Kiai Haji Anwar Abbas saat ditemui tim Fakta. Menurutnya, yang perlu diwaspadai adalah masyarakat untuk tidak terprovokasi oleh pernyataan-pernyataan Saifuddin Ibrahim. Yang pertama, Saudara Saifuddin Ibrahim masuk ke rumah orang yang bukan rumah dia, ya. Meskipun dia awalnya ya ada di rumah tersebut, ya. Tetapi karena dia sudah keluar dan dia sudah pindah agama, ya dia tidak boleh, ya, tidak etis, ya, mengkritik ajaran dan keyakinan orang lain, gitu ya. Jadi oleh karena itu menurut saya ya tindakan Saudara Saifuddin Ibrahim ini adalah sebuah tindakan yang sangat mengganggu, ya, dan merusak hubungan baik antar umat beragama, ya. Dan saya juga baca dari tokoh-tokoh agama yang seagama dengan beliau juga tidak setuju, ya, dengan pernyataan sikap dari Saifuddin Ibrahim itu sendiri. Dia bukanlah orang yang mengerti, ya, tentang Al-Quran. Kalau dia mengerti tentang Al-Quran, dia tidak akan pindah agama, ya. Jadi saya melihat dia bukan juga orang yang terlalu paham tentang ajaran agama, tentang Al-Quran, ya. Oleh karena itu bagi saya terpikir, ya, ini orang
punya niat buruk ya jadinya ya. Ya biasanya orang kan kalau seandainya keluar dari mencoba mencari sesuatu yang untuk untuk menyakiti para pemeluk agama yang dia anut sebelumnya. Dan menurut saya ini adalah sebuah perbuatan yang benar-benar tidak terpuji ya. Mana ayat yang dia katakan di dalam Al-Quran itu ada ayat yang tidak mengandung toleransi ya. Yang mana gitu. Dia menyatakan 300, tapi yang mana ayat 300 itu yang mana? Kan itu belum dia sampaikan, sehingga kita sulit juga menganalisisnya ya. Jadi terlalu general ya. Itu masalahnya. Jadi kesan saya ya melemparkan sesuatu tapi tidak bertanggung jawab gitu. Kalau ada orang menghina agama orang lain, apalagi menghina kitab sucinya ya, kira-kira yang punya kitab suci itu marah apa tidak? Ya marah dong. Berarti yang bersangkutan membuat gaduh apa tidak? Yang membuat gaduh dong, kan gitu ya. Timbul pertanyaan. Kalau ada masyarakat yang gaduh ya, itu tugas siapa yang membuat untuk menjadi tenang itu? Tugas kepolisian kan? Ya menurut saya sekarang polisi kan sudah bertindak. Pandangan yang sama juga disampaikan oleh Jerry Sumampo, Humas Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Menurutnya, pernyataan Saifuddin Ibrahim bukanlah pernyataan gereja atau umat Kristen pada umumnya. Pernyataan itu lebih merupakan pernyataan pribadi yang memang harus dipertanggungjawabkan Saifuddin Ibrahim di hadapan hukum. Iya, karena katakanlah sejak kasus ini viral ya, PGI sebetulnya berkoordinasi dengan beberapa gereja, tapi kita nggak mendapat informasi yang cukup valid ya tentang katakanlah kependetaan dari yang bersangkutan gitu. Kapan dia jadi pendeta gitu ya, kemudian dia menjadi pendeta di gereja mana, di mana dia melayani, itu nggak begitu clear lah, nggak begitu jelas ya. Jadi ya mungkin, tapi kan sebetulnya begini, ya memang bebas saja gitu ya, bebas meskipun di dalam gereja-gereja anggota PGI itu ada aturannya. Ya misalnya kita selalu mengatakan pendeta semestinya tidak melakukan hal-hal seperti itu ya, atau pendeta yang paling tidak yang bergabung dengan gereja-gereja anggota PGI itu tidak akan masuk kepada isu-isu yang sebetulnya nggak terlalu penting ya, terlalu jauh juga ya, berkomentar tentang sesuatu yang sebetulnya bukan urusannya lah ya. Ya orang bebas saja mau mengatakan apa-apa, tapi juga harus hati-hati, harus memilih supaya dia tidak berkontribusi terhadap kerusakan kerukunan ya, keretakan relasi-relasi sosial keagamaan di Indonesia. Kalau kita di PGI itu begitu berpikirnya. Selain memberikan pernyataan tegas tadi yang disampaikan oleh Anda, Pak, apakah kemudian juga sempat berkomunikasi pihak PGI dengan Saifuddin Ibrahim pasca hal ini viral di media sosial? Untuk kasus ini tidak. Apa yang menjadi pertimbangan, Pak? Pertama, PGI berpikir tidak ada kepentingannya berkomunikasi dengan yang bersangkutan, gitu ya. Meskipun bukan meskipun ya. Yang mau saya katakan, saya sempat atau PGI ya sempat berkomunikasi dengan yang bersangkutan, tetapi bukan dalam kasus ini. Nah kasus ini tadi saya katakan PGI merasa tidak terlalu penting mengurusi kasus ini, dan pernyataan yang bersangkutan juga pernyataan yang sifatnya pribadi gitu ya. Ya karena itu nggak ada kami nggak merasa penting untuk melakukan komunikasi dengan beliau. Meski demikian, Jerry Sumampo juga tidak bisa membendung pernyataan-pernyataan Saifuddin, karena menurutnya setiap orang pasti akan merasa punya hak bebas untuk bicara apa saja. Jerry Sumampo berharap aparat dapat bertindak tegas demi menjaga kerukunan antar umat beragama yang sudah baik di negeri ini. Sebetulnya apa alasan dibalik pernyataan Saifuddin Ibrahim mengenai penghapusan 300 ayat suci Al-Quran? Tentu kita tunggu nanti perkembangan penyidikan dari pihak kepolisian, karena informasi terbaru pihak kepolisian menetapkan Saifuddin Ibrahim sebagai tersangka atas kasus dugaan penistaan agama. Keberadaan dari Saifuddin Ibrahim pun
sampai saat ini masih diselidiki oleh pihak kepolisian. Saksikan terus Fakta setiap hari Senin pukul 8 malam hanya di TV One.